Korupsi merajalela, meski banyak faktor yang turut menjadi sebab dan banyak pihak harus bertanggung jawab, maka faktor utama dan menentukan adalah presiden yang berwibawa, jujur, dan berkualitas. Bukan presiden yang masa bodoh, gemar pencitraan, pelintat-pelintut, atau pelabrak hukum dan etika politik. Nah, kalau itu terjadi, ya sungguh itu menyesengsarakan. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dan meski dalam situasi pemerintahan negara yang cukup korup, semoga Anda tetap radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, tampak jelas bahwa tipikor di negeri Pancasila ini bukan semakin menurun, tapi justru semakin meroket. Analisis tentang sebab korupsi sudah banyak ya dilakukan oleh para ahli dengan segala dalil dan juga dalih. Nah, ada hal lain yang perlu kita perbincangkan, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas korupsi yang merajalela ini. CNN tanggal 27, ya, CNN Indonesia tanggal 27 Mei 2021 mewartakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tindak pidana korupsi makin merebak luas di era pasca reformasi. Dia menyebut perguruan tinggi menjadi salah satu pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas suburnya korupsi di negeri ini. Alasannya apa? Alasannya adalah para koruptor itu pada umumnya merupakan lulusan perguruan tinggi. Dia pun berharap rektor ikut berperan mencegah tindak pidana korupsi agar tidak semakin merajalela. Nah, saudara sekalian, saya tertarik dengan analisis Riza M. Fadilah tanggal 27 Mei 2021 di artikelnya. Ia menyatakan bahwa ungkapan Menko Polhukam tersebut naif sekali, ya, seolah Mahfud MD melupakan bahwa korupsi merajalela pasca reformasi dan rakyat menilai di era pemerintahan Jokowi lah justru yang paling parah, bukan beban tanggung jawab perguruan tinggi. Realitanya bahwa lingkungan yang dimasuki oleh para alumni dari perguruan tinggi itu adalah ruang yang beriklim kehidupan ketatanegaraan yang korup, baik di lembaga birokrasi, legislatif, yudikatif, pemerintahan daerah, dan juga instansi lainnya. Sementara diketahui bahwa presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, karenanya bertanggung jawab atas atmosfer yang ada di berbagai bidang kehidupan pengelolaan negara. Rizal kemudian mengatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Jika kepala negara dan kepala pemerintahan mengalami proses pembusukan, maka dampaknya menjadi multidimensional, menjadi ikutan bawahan dan instansi lain. Penilaiannya adalah cara memimpin atau mengelola negara yang dikatakan gagal. Presiden siapapun yang tidak tegas dalam memerangi korupsi akan dilingkari oleh orang-orang yang berani untuk korupsi. Sebaliknya, jika presiden tegas, tidak pandang bulu, serta membuktikan dalam kebijakan politik yang diambilnya selalu memerangi dan memberi contoh sebagai pemberantas korupsi, maka birokrasi, legislatif, atau badan apapun akan segan untuk bahkan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi
korupsi merajalela. Meski banyak faktor yang turut menjadi sebab dan banyak pihak harus bertanggung jawab, maka faktor utama dan menentukan adalah presiden yang berwibawa, jujur, dan berkualitas. Bukan presiden yang masa bodoh, gemar pencitraan, pelintat-pelintut, atau pelabrak hukum dan etika politik. Nah, kalau itu terjadi, ya sungguh itu menyesengsarakan. Masih menurut M. Riza Fadilah, Presiden Jokowi dengan revisi Undang-Undang KPK yang melumpuhkan lembaga KPK justru tidak menunjukkan teladan bagi pemberantasan korupsi. Ia mestinya mampu menggerakkan segenap aparat penegak hukum untuk bekerja maksimal memberantas korupsi. Sebaliknya, korupsi seperti dibiarkan merajalela sebagai konsekuensi dari rezim investasi. Investasi dan hutang luar negeri yang berimplikasi pada budaya upeti dan komisi. Korupsi dianggap biasa bahkan terencana. Demikian penjelasan lebih lanjut dari M. Rizal Fadilah. Di akhir artikelnya, M. Rizal Fadilah menyatakan jika dipertanyakan merajalelanya korupsi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau Menko Polhukam, maka jawabnya tanggung jawab Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Nah, jika pertanyaannya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau presiden, pastilah jawabannya tanggung jawab presiden. Jadi saudara sekalian, dari analisis Rizal M. Fadilah itu, apakah Anda setuju jika ada korupsi yang merajalela itu lalu perguruan tinggi diminta untuk ikut bertanggung jawab lantaran para koruptor itu adalah notabene berasal dari perguruan tinggi? Tentu kalau saya sendiri ya tidak setuju, ya. Tapi menyalahkan secara total itu tanggung jawab presiden total tentu juga kurang bijaksana atau kurang arif. Jadi memang karena pemerintahan itu sebuah sistem, maka betul ya, yang menjadi penanggung jawab utama di negeri ini adalah pimpinan nomor 1 ya di negeri ini adalah presiden ya. Dia kepala pemerintahan sekaligus juga sebagai kepala negara. Tanggung jawab itu tentu harus dipikul ya sebagai seorang presiden dan tentunya harus mampu menggerakkan seluruh daya upaya di negeri ini untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu, termasuk dari organisasi manapun, dari organisasi politik manapun, harus diperlakukan sama, tidak tebang pilih. Saudara sekalian, kalau yang tadi dikatakan bahwa perguruan tinggi itu harus bertanggung jawab ya atas maraknya tindak pidana korupsi di negeri ini, saya katakan tadi saya tidak setuju. Karena saya sebagai dosen juga pernah ya dalam hal ini mengajarkan kebaikan-kebaikan, bahkan tidak pernah mengajarkan satu ilmu pun kepada para mahasiswa untuk menerima suap atau maling uang negara. Kami bekali anak didik dengan hukum, moral, dan agama. Namun dalam hal ini justru praktek ketatanegaraan yang terjadi itulah yang sebenarnya mengoyak, meluluh lantakan semua ajaran kebaikan di perguruan tinggi yang tadi sudah kami sampaikan. Bukankah begitu, Tuan dan Puan? Jadi rusaknya semua lini institusi negara, baik di bidang legislatif, bidang yudikatif, atau di bidang eksekutif, atau bahkan sampai di pemerintahan daerah yang terjadi selama ini, semoga tidak membuat Anda ikut larut dalam kerusakan tersebut. Anda dan saya termasuk pihak yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa ini. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.